Hey guys, it's Anissa dan kali ini kita akan ngebahas seputar IKN Nusantara nih Sobat Adsen. Yes, kita akan ngebahas ketika Indonesia pindah ibu kota, apa kata sejarah tentang pusat kekuasaan. Yuk tunggu apa lagi, upgrade pengetahuan kamu di @now Adsen Knowledge. Bayangkan sebuah kota yang dibangun dari nol, di tengah hutan Kalimantan. Didesain futuristik, dijanjikan jadi simbol kemajuan, kota pintar, kota hijau. Dan katanya juga akan jadi pusat peradaban baru bangsa Indonesia. Namanya Nusantara, tapi pertanyaannya, kenapa sebuah negara memindahkan ibu kotanya? Apakah sekedar soal kemacetan dan banjir, atau ada agenda kekuasaan yang lebih dalam? Karena jika kita belajar dari sejarah, baik di Indonesia maupun dunia, pindah ibu kota bukan cuma soal lokasi, tapi soal siapa yang berkuasa, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan untuk siapa kekuasaan itu dibangun. 1. Sejarah perpindahan ibu kota, dunia dan Indonesia. Dalam sejarah dunia, perpindahan ibu kota bukan hal baru. Brasilia 1960 menggantikan Rio de Janeiro untuk menyeimbangkan pembangunan timur-barat Brasil. Nur Sultan, dulu Astana, jadi simbol kontrol baru Kazakhstan. Naypyidaw di Myanmar dibangun mendadak, jauh dari rakyat, dekat dengan militer. Bahkan Amerika Serikat memindahkan ibu kota dari Philadelphia ke Washington DC demi alasan politik dan simbolisme nasional. Indonesia pun demikian. Di masa Majapahit, pusat kerajaan berpindah dari Kediri ke Trowulan untuk memperkuat pusat baru. Di era Mataram, ibu kota terus bergeser dari kota gede ke Pleret, lalu ke Kartasura dan Surakarta karena konflik internal dan tekanan eksternal. Pada masa VOC, Batavia, Jakarta dipilih sebagai pusat kolonial karena akses pelabuhan dan dominasi perdagangan global. Bahkan saat Indonesia baru merdeka, ibu kota sempat pindah ke Yogyakarta tahun 1946 untuk menghindari serangan Belanda. Kesimpulannya, ibu kota selalu berpindah ketika kekuasaan ingin merancang ulang peta sejarah. 2. Jakarta, simbol kekuasaan dan beban warisan. Jakarta adalah ibu kota penuh paradoks. Di satu sisi, simbol modernitas dan kebanggaan. Di sisi lain, juga warisan kolonial dan pusat dari segala ketimpangan. Dibangun oleh Belanda untuk kepentingan VOC, tata ruang Jakarta mewarisi model segregatif. Elit di pusat, rakyat di pinggiran. Sampai hari ini, sisa pola itu masih terasa. Akses terhadap pendidikan, layanan publik, hingga lapangan kerja semuanya terpusat di Jakarta. Dan kita tahu betapa berat bebannya. Kemacetan parah, banjir abadi, pencemaran udara, krisis air bersih. Bahkan tanahnya terus turun, subsiden hingga 10 cm per tahun di beberapa titik. Jakarta bukan hanya terlalu padat, Jakarta sudah kelebihan beban. 3. Nusantara, solusi masa depan atau simbol kekuasaan baru. Pemerintah menyebut IKN Nusantara sebagai Green Smart City. Berdasarkan White Paper IKN versi Bappenas 2022, ibu kota baru ini dirancang bukan hanya sebagai pusat administrasi, tapi sebagai motor pemerataan pembangunan nasional yang tidak Jawa sentris. Tapi pertanyaannya, benarkah Nusantara dibangun untuk rakyat atau untuk elit? Beberapa pengamat melihat pola yang mengkhawatirkan. Menurut Prof. Irfan Ridwan Maksum, UGM, pemindahan ibu kota hanya akan efektif jika diikuti dengan desentralisasi fiskal dan redistribusi kewenangan nyata. Tanpa itu hanya memindahkan gedung tanpa mengubah cara berkuasa. Sementara itu, suara dari bawah mulai terdengar. Masyarakat adat suku Pasir dan Balik di Kalimantan Timur yang tinggal di wilayah yang kini menjadi zona inti pembangunan IKN menyampaikan keresahan. Lahan mereka dibebaskan tanpa konsensus penuh. Upaya pelibatan warga dinilai minim. Kehidupan komunitas adat terganggu karena hutan, sungai, dan tanah leluhur mereka kini jadi proyek negara. Ini bukan sekedar soal beton dan gedung pencakar langit. Ini soal ruang hidup, soal siapa yang boleh menetap dan siapa yang harus menyingkir.
Jika tak dikawal, Nusantara bisa jadi kota eksklusif yang hanya bisa diakses oleh investor, birokrat, dan kelas atas, bukan rakyat kebanyakan. 4. Pelajaran dari sejarah, pusat yang hanya bergeser wujud. Sejarah selalu berulang, bukan karena kita lupa, tapi karena kita tidak belajar darinya. Mataram berpindah pusat berulang kali, tapi akhirnya runtuh karena konflik internal dan dominasi elit. Naypyidaw di Myanmar tampak modern, tapi rakyatnya tetap hidup dalam bayang-bayang otoritarianisme. Satu pelajaran penting, memindahkan ibu kota tidak otomatis memindahkan keadilan. Jika cara berpikirnya masih sentralistik, jika partisipasi rakyat tetap minim, maka kita hanya memindahkan kulit luar tanpa menyentuh isi. IKN hanya akan berarti jika masyarakat lokal dilibatkan sejak perencanaan, akses dan kepemilikan tidak dimonopoli, kebijakan benar-benar membebaskan rakyat dari ketimpangan lama. Pindah ibu kota tidak cukup. Yang harus ikut pindah adalah cara negara mendengar, cara negara melayani, dan cara negara mengelola kekuasaan. Sobat AdSense, Nusantara sedang dibangun, tapi kita tahu bangunan bisa megah. Tapi semangatnya bisa kosong. Sejarah mencatat bahwa pusat kekuasaan yang terlalu jauh dari rakyat, cepat atau lambat akan kehilangan legitimasi. Dan legitimasi tidak dibangun dengan master plan, tapi dengan kepercayaan. Soekarno pernah berkata, bangunan fisik bisa kita bangun kapan saja, tapi jiwa dan karakter bangsa harus dibangun hari ini. Jadi pertanyaannya bukan lagi kapan ibu kota pindah, tapi apa yang benar-benar ikut berubah ketika ibu kota pindah? Apakah suara Papua, NTT, dan Kalimantan kini lebih didengar? Apakah desa-desa punya akses ke kebijakan? Apakah pusat kekuasaan menjadi lebih rendah hati, bukan lebih jauh? Karena yang kita butuhkan bukan sekedar ibu kota baru, tapi cara baru untuk mendengar, cara baru untuk memerintah, dan cara baru untuk percaya bahwa negara ini milik semua. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!